Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan selamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3:36, Yohanes 3, Yohanes 4 ayat 6. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Yohanes 3 ayat 6, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya memperoleh hidup kekal. Engkau dan engkau bila percaya, engkau dan istri akan diselamatkan. Yohanes Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan juga saya mengatakan dengan hati percaya engkau dibenarkan dan dengan engkau diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan orang yang percaya tidak akan pernah dipermalukan. Dalam Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, izinkan saya berdoa bagi kita. Terima kasih. Biarlah kekuatan Tuhan yang luar biasa itu akan terus menyertai kami. Kuasa-Mu, firman-Mu, dan sukacita daripada Allah terus mengikuti langkah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dalam Yohanes 1 ayat 12, demikian bunyi firman Allah. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saya memberikan tema Live for Christ every day. Hiduplah bagi Kristus setiap hari. Live for Christ every day. Ketika kita hidup setiap hari untuk Kristus, maka saya yakin dan percaya kita akan selalu waspada. Karena Alkitab mengatakan bahwa yang pertama, Yesus memberikan kuasa Roh Kudus itu bagi kita. Dan ingat, kuasa Roh Kudus itu mengubah kita, karakter kita, hidup kita dari apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Bukan melakukan kehendak kita, bukan melakukan apa yang kita suka, tetapi apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Jadi, tadi pagi saya mengatakan hati-hati dengan pikiran Anda sebab dia menjadi ucapan Anda. Hati-hati dengan ucapan Anda sebab dia akan menjadi perbuatan Anda. Hati-hati dengan perbuatan Anda sebab dia akan menjadi kebiasaan Anda. Hati-hati dengan kebiasaan Anda sebab dia akan menjadi karakter Anda. Hati-hati dengan karakter Anda sebab dia akan menentukan masa depan Anda. Jadi kalau karakter Anda adalah karakter Kristus, masa depan Anda akan menjadi terang-terang. Tapi kalau karakter Anda yang dari mulai ujung, dari mulai pikiran Anda senantiasa hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Itu sebabnya firman Allah, apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang kudus, apa yang benar, apa yang jujur, supaya kita pikirkan semuanya itu. Ya, supaya itu membawa kita kepada karakter yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi kalau kita berpikir jahat, karakter kita akan jahat. Kalau kita berpikiran baik, apalagi hidup bersama dengan Kristus, saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan masa depan yang Tuhan berikan. Puji nama Tuhan. Jadi kuasa itu diberikan oleh Yesus memampukan kita untuk berjalan di dalam kehendaknya. Tapi saya banyak melihat, baik itu orang percaya, tidak hidup, bahkan pendeta. Kadang-kadang sudah melanggar kebenaran-kebenaran, tapi masih mau menerima kong kali kong.
masih mau melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan manipulasi dan lain sebagainya. Dan itu bukan hidup untuk Kristus, itu hidup untuk dirinya sendiri, untuk hawa nafsunya. Dan itu sebabnya kita perlu mengalami perubahan, perombakan dari dalam yang dikerjakan bukan oleh kekuatanmu, bukan pula oleh kemampuanmu, bukan pula oleh hikmatmu, bukan pula oleh kecerdasanmu, tapi oleh kuasa Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dan kalau Roh Kudus ada dalam hidup engkau tidak berubah, because itu pertanyaan besar. Saya sebelum dipenuhi Roh Kudus, caci maki itu kata-kata kotor biasalah, itu gaya hidup itu. Tapi ketika saya dipenuhi Roh Kudus, saya juga tidak tahu apa itu hilangnya. Tapi yang jelas, dulu itu Tuhan berikan kepada saya untuk serupa dan segambar dengan. Dan doa dan harapan saya, kita menikmatinya. Yang kedua kata firman Allah adalah belajarlah dari Yesus. Kalau Anda baca dalam Matius 11 ayat 28, pikulah yang kupasang, belajarlah kepadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Jadi belajar pada Yesus tentang kerendahan hati, tentang pengajarannya, tentang hidupnya, tentang stylenya, tentang gaya hidupnya. Ini gaya hidup kita hamba Tuhan kadangkala bertolak belakang dengan gaya hidup Yesus yang penuh dengan kesederhanaan. Ya, kita perlu bertanya lah, apa ini gaya hidup Kristus zaman sekarang? Supaya relevan dengan situasi zaman. Kalau dulu kan nggak ada kendaraan, ya, kita ganti dengan kendaraan. Saya juga punya kendaraan. Tapi itu loh yang sok-sok buat menunjukkan kekayaan hanya untuk sesuatu yang sia-sia. Allah tidak melarang kita untuk berkati. Bahkan dia katakan aku berkati kita. Itu gunakanlah untuk kebaikan. Belajar dari berbagi, belajar tentang pengajarannya, belajar tentang kuasanya, belajar tentang pengajarannya. Saya sudah bilang bagaimana saya tahu bahwa itu Yesus, saya tahu dia itu master, saya tahu itu dia guru aku. Ketika dia mengakhiri khotbah di bukit, bahwa ketika dia telah mengakhiri, Yesus telah mengakhiri semua pengajarannya, maka takjublah orang banyak itu, karena ia mengajar mereka bukan seperti orang, ya, karena mereka mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, bukan seperti alfa. Yang saya mau katakan adalah, saya juga rindu. Dan saya tahu bahwa ketika kita mau belajar pola pengajarannya, kita harus hidup taat, hidup benar, hidup jujur, hidup dalam kekudusannya. Saya yakin dan percaya apa yang dari hati kita, dengan tangisan kita, dengan doa-doa kita, itu akan sampai. Ini bukan pekerjaan daging, ini bukan pekerjaan manusia, ini pekerjaan Roh Kudus. Dan itu sebabnya kalau kita mengharapkan orang hidup bersama dengan Kristus tiap hari, kita juga harus belajar bagaimana pagi-pagi kita datang berdoa, Yesus pagi-pagi. Dan yang terakhir kata firman Allah, taatlah kepada Kristus dan serahkanlah hidup. Kalau Roma 12 katakan, therefore I beseech you brethren, oleh karena itu aku menasihati kamu, saudara-saudara. Apa yang perlu dinasihati? By the mercies of God, dengan kemurahan Tuhan,
that you present your body as a living sacrifice, holy acceptable to God, which is your reasonable service. Dan itu adalah supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah. Dan ayat 2 yang dikatakan itu Roma 12 ayat 1, Roma 12 ayat 2 dikatakan, and do not be conformed to this world. Dan janganlah menyesuaikan diri dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. But be transformed by renewing of your mind. Tapi berubah oleh pembaharuan budimu, hatimu, pikiran, hidupmu. That you may prove, supaya engkau dapat membuktikan what is good, apa yang baik, acceptable to God, yang berkenan kepada Allah, acceptable and perfect will of God, dan yang berkenan kepada Allah dan kehendak Allah yang sempurna. Jadi biarlah kita hidup bagi Kristus, bagi kemuliaan Tuhan. Dan saya katakan setiap kali saya datang bersama dengan teman, bersama dengan keluarga, secara pribadi, saya akan senantiasa menyatakan, jadilah Tuhan atas hidupku, dan jadilah pemimpin sepenuhnya. Walaupun kadang-kadang saya di control, ya, itu. Kalau saya ambil control itu kemanusiaan saya. Tapi Tuhan katakan supaya kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang akan menolong kita terus untuk hidup bagi Kristus setiap hari. Kristus dimuliakan melalui apa yang kita kerjakan oleh kuasa Roh Kudus dalam kita. Karena Tuhan Yesus memberkati, mari berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kuat kuasa Tuhan menyertai kami dan kami hidup bagi Kristus. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu dalam nama segala sakit penyakit yang mereka dikatakan keluar dan oleh biru Yesus engkau sembuh. Dan kalau engkau sedang mengalami kesukaran, kesulitan, datang pada Tuhan, tiga tangan-tangan yang diarahkan, kami percaya pertolongan itu datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kami percaya kesukaran, kesetakan selalu ada solusi yang Engkau berikan, karena Engkau yang berkata, malah kepada Tuhan kamu yang lebih sudah beban berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kami. Datang dan legahkan kami dengan cara Engkau memberikan jawaban sesuai dengan apa yang kita lakukan. Dari kesulitan kami menjadi mendapat kemudahan dari Tuhan. Dari keterpurukan kami, Tuhan angkat kami. Dan ada banyak mungkin masalah-masalah yang tidak akan kita susahkan. Tapi Tuhan adalah jawaban bagi setiap persoalan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, ataupun kita sedang beraktivitas dimanapun. Karena Tuhan Yesus berkati. Tapi kalau kita mau istirahat, tidur, jangan lupa untuk berdoa, menyampaikan, membaca firman Allah, memperkatakan 1-2 ayat dalam hidup kita, supaya iman kita semakin tinggi dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.